Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya semua teman-teman gitu. Perkenalkan saya Helwia Makarim yang masih konsen di bidang pendidikan, baik pendidikan usia dini, baik pendidikan terkait dengan evaluasi program dan juga hal-hal lain yang semuanya akan memberikan manfaat atau faedah buat kita semua. Nah, di kali ini Helwia akan menjelaskan atau berbagi kayaknya lebihnya ya, karena kalau menjelaskan sepertinya hampir semua juga orang akan paham terkait dengan evaluasi gitu kan. Nah, di sini kita Helwia akan berbagi terkait dengan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Nah, nanti memang tentunya ada pembahasan-pembahasan yang singkat yang terkait dengan contoh-contoh di lembaga PAUD gitu ya. Tetapi sebenarnya ini tidak hanya terkunci di lembaga PAUD saja, tapi juga bisa di lembaga-lembaga yang lain gitu ya, lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ya, kita coba ya terkait dengan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Nah, evaluasi program. Lakukanlah evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan di lembaga ya. Bisa jadi lembaga umum atau di lembaga PAUD untuk memastikan efektif atau tidak, atau berkelanjutan atau tidak. Nah, mungkin sedikit berbagi ketika pengalaman Helwia menjadi kepala sekolah 8 tahun, itu selalu ada evaluasi rutin. Jadi kita ada istilahnya weekly meeting gitu ya. Jadi ada apa namanya, rapat setiap minggu gitu ya. Sebenarnya itu lebih kepada kita mengevaluate gitu ya, mengevaluasi pembelajaran atau kegiatan dari Senin sampai Jumat. Nah, itu namanya kita di waktu itu ya di sekolah itu di PAUD disebutnya adalah weekly meeting. Jadi setiap Jumat kita melakukan rapat atau kita melakukan evaluasi terkait apa yang terjadi nih dari hari Senin sampai hari Jumat. Semuanya. Jadi tidak hanya pembelajaran saja, tapi hal-hal apapun. Baik yang memang itu bisa meningkatkan, artinya kebaikan, atau memang ada sesuatu yang memang harus kita perbaiki. Nah, manfaatnya dari weekly meeting itu adalah jika memang ada hal-hal yang krusial yang harus segera diperbaiki itu lebih cepat, sehingga pada saat minggu berikutnya dari awal Senin sampai Jumat lagi setelah weekly meeting itu segera ada perubahan-perubahan. Jadi kita tidak menunggu sampai harus sebulan gitu ya. Itu sih sebenarnya waktu itu yang mendasari bahwa kenapa kita setiap minggu ada evaluasi mingguan gitu ya, karena itu tadi untuk mencegah hal-hal yang kalau harus sebulan itu kan lumayan lama ya kalau ada sesuatu gitu ya. Jadi kalau udah seminggu itu kita cepat-cepat langsung rubah gitu ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan atau terlalu lama untuk melakukan perubahan. Nah, yang berikutnya adalah libatkan orang tua dan komunitas dalam evaluasi tersebut, karena kita perlu nih ada feedback gitu ya, ada apa namanya, feedback buat sekolah tentunya. Kalau kita bicara sekolah kan tidak hanya kepada kita saja sebagai guru, tentunya pada pembelajaran dan juga anak-anak tentunya dan juga orang tua. Sehingga kita juga selalu mengadakan 2 mingguan atau 2 mingguan sekali terkait dengan komunitas dengan orang tua gitu ya, atau kalau mungkin parenting atau kita meeting dengan orang tua atau komunikasi dengan orang tua. So far sih bisa juga sih, emang kita ada komunikasi non formal, misalkan mungkin kita orang tua datang ke sekolah atau ngobrol memberi masukan, tapi kita juga ada momen yang memang membuat seperti jalur formal. Jadi kita ada rapat gitu ya, atau temu diskusi dengan orang tua gitu ya, karena itu juga bisa memberikan kayak tadi yang saya sampaikan bahwa itu adalah feedback juga buat kita gitu ya, buat sekolah. Nah, kalau tadi kita bicara evaluasi programnya, maka kita akan bicara perkembangan berkelanjutan. Jadi, yang namanya sesuatu itu, program itu kan kita berusaha bahwa dia nggak stagnan dong gitu, dan nggak akan langsung endingnya tuh langsung stop gitu kan, nggak juga gitu ya. Selalu yang namanya kita punya program atau punya kegiatan atau punya yang kita rencanakan, yang kita evaluasi kan berharap program-program tersebut bisa berjalan dengan baik ya kan gitu, dan juga lanjut gitu ya, berkembang dengan baik, lanjut, dan kalau bisa malah tetap establish gitu ya sampai tahun berikutnya. Nah, pengembangan berkelanjutan, terus lakukan pengembangan tentunya dalam pengembangan dan peningkatan dalam kurikulum misalkan, terus fasilitas,
juga metode pengajaran yang tentunya tadi ya ada juga dari referensi atau umpan balik gitu ya. Jadi eh, dengan kita melakukan pengembangan-pengembangan berkelanjutan tersebut, misalkan kayak kurikulum nih, oh jadi kan nggak monoton ya, nggak seperti ini aja gitu ya. Tapi kalau kita memberikan inovasi-inovasi, kan juga itu akan memberikan refreshment juga buat kita ya, buat secara otomatis loh ya, guru juga akan lebih semangat gitu ya. Terus juga anak-anak dan ya pasti yang penggunanya lah, misalnya kayak orang tua juga akan memberikan, oh iya sekarang ada hal yang baru ya, wah ada yang pembelajaran yang ini ya, wah konsepnya kayak gini ya, wah nggak ini lagi, jadi nggak monoton gitu. Dan kita juga harus siap ya keluar dari zona nyaman, jadi jangan sampai kita mau ini aja deh, udah ini aja deh, nggak usah berubah-berubah gitu, nggak gitu. Kalau kita mau jadi maju, kalau kita mau jadi sukses gitu ya, kita harus mengembangkan inovasi-inovasi dan ya harus siap lah ya keluar dari zona nyaman ya, jangan itu aja, jadi nanti akan boring gitu ya. Dan tentunya juga ada peningkatan fasilitas gitu ya, fasilitas-fasilitas mungkin tidak harus sampai kita merasa bahwa wah ini kayaknya harus meningkatkan fasilitas itu dengan mahal, misalkan enggak juga. Yuk kita bangkitkan lagi kreativitas guru gitu ya, karena fasilitas itu nggak terlalu harus terpaku dengan sesuatu yang mahal, sesuatu yang wah gitu ya. Tapi dengan meningkatkan kreativitas tadi ya, inovasi dan segala macam juga itu bisa mendukung peningkatan kreativitas gitu ya. Nah, metode juga sama banyak banget gitu ya, cara-cara dalam memberikan pengajaran-pengajaran gitu ya, baik di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan juga di lembaga-lembaga kursus gitu banyak gitu ya. Tapi itu tadi, memang kitanya dulu nih mau nggak kita keluar dari zona nyaman dan mau nggak kita menjadi updater gitu ya untuk pengembangan dari pembelajaran-pembelajaran yang kita ajarkan atau yang kita lakukan gitu ya, supaya tidak menjadi monoton. Nah, pantau perubahan dalam kebijakan pendidikan dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita bicara pengembangan kelanjutan, ya harus tetap yang namanya perubahan itu kita nggak bisa didiamkan saja gitu ya. Kita harus pantau nih gitu. Apakah ini pas nggak gitu, atau nggak ini jangan-jangan keluar jalur jadi sama regulasinya atau kebijakannya nih, pas nggak gitu. Jangan sampai kita nyebrangnya jauh gitu ya. Tapi sebenarnya karena berharap kita mau ada perubahan gitu. Terus adaptasi sesuai dengan kebutuhan ya kita harus lihat nih gitu ya, bahwa kebutuhannya tuh pas nggak gitu. Jadi pengembangan tuh perlu, kontinuitasnya perlu, berkelanjutan tuh iya, harus, wajib gitu ya, sebagai apa namanya, pendidik yang menunjukkan bahwa kita harus punya kreativitas yang tinggi, tetapi tetap harus dipantau dan juga harus dilihat kesesuaiannya. Terus lakukan pengembangan dan peningkatan kurikulum, terus pantau perubahan, dan itulah dia yang terkait dengan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Singkat sih, tapi ya semoga ini bisa memberikan manfaat ya, dan juga bisa menambah ide-ide gitu ya, atau apa namanya, asupan-asupan untuk pengembangan kurikulum di persiapan ajaran baru. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya, dan support selalu untuk YouTube Helwia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.